Di awal episode ini, kita langsung menuju Meranggas, di mana pada saat itu Suliwah, Lokahita dan yang lainnya telah sampai di sana dan langsung membantu Sudawirat untuk menghadapi para pasukan Gendrawani. Kedatangan mereka jelas memberikan angin segar bagi Sudawirat, sebab pada saat itu Sudawirat harus menghadapi seluruh pasukan Gendrawani yang berjumlah sangat banyak itu. Jangan sampai mereka masuk. Di sisi lain, Singamaruta yang sedang mengawasi Meranggas dari atas angin pun tampak sudah tidak sabar untuk segera merebut Surobarong dari tangan Soca Cendawa. Ia pun kemudian menyuruh Bahadur untuk mengeluarkan spion sihirnya guna melacak keberadaan Surobarong. Di dalam layar spion tersebut, tampak Gendrawani dan Soca Cendawa yang masih saja melakukan upacara untuk membangkitkan penguasa lembah hantu tersebut. Soca Cendawa pun kemudian merapal mantra-mantra sihirnya, supaya setelah dibangkitkan, penguasa lembah hantu itu mau menurut dan mengabdi kepadanya. Singamaruta yang melihat semua itu pun menjadi semakin tidak sabar untuk segera merebut Surobarong. Peringatan Bahadur pun sudah tidak dihiraukannya lagi, sehingga ia pun langsung menuju tempat Surobarong seorang diri. Masa bodoh? Akan kuambil dengan kekuatan Rawana Raja. Ya, akhirnya Singamaruta pun berhasil merebut Surobarong seorang diri dengan kekuatan rahwananya. Soca Cendawa yang habis digebuknya pun kemudian berpura-pura tabah dan menyuruh Gendrawani putrinya untuk cepat-cepat mengejar Singamaruta. Padahal badannya pun terasa remuk seperti habis ketabrak truk trailer. Setelah keluar, Gendrawani pun mendapat laporan dari Jegal Alugoro bahwa mereka telah kewalahan menghadapi para pendekar Malwapati itu. Namun, mereka akan tetap melakukan perlawanan semampunya. Setelah itu, Gendrawani pun kemudian melanjutkan pengejarannya. Berani mati kau Gendrawani. Surobarong yang jatuh melayang bersama kursinya pun justru bertabrakan dengan kereta terbang pusar angin dan terjatuh nyungsup ke tanah. Gendrawani dan Singamaruta pun langsung mengejarnya. Namun, tampaknya mereka tidak menemukan sosok Surobarong di sana. Bahadur pun kemudian merasa bahwa Surobarong pasti tertimbun di dalam tanah, sehingga ia pun berusaha menyedotnya dengan tongkat andalannya. Bumi pun terasa bergetar hebat, dan tak lama kemudian Surobarong pun melompat keluar dari dalam tanah, dan dengan ganasnya ia pun menyerang Bahadur dan yang lainnya. Kamu menyakitiku, Bahadur. Surobarong, katmu. Kekuatan Surobarong memang luar biasa. Gendrawani pun langsung dilemparkannya dan terpental jauh dan jatuh di halaman istananya sendiri, yang hingga kini pertempuran pun masih berlangsung. Tak lama kemudian, Surobarong pun muncul dan menyerang mereka semua yang ada di situ. Apa yang terjadi? Minggir. Minggir.
Ya, Suliwah dan yang lainnya pun menghilang dari tempat itu. Dan kemudian Soca Cendawa pun muncul dari balik pintu. Suro Barong pun segera mencekik Soca Cendawa dan mengatakan bahwa ia baru saja menyiksa dirinya, sehingga kini gilirannya untuk membalaskan sakit hatinya kepada Soca Cendawa. Ia pun kemudian langsung melempar Soca Cendawa ke hadapan para pengikutnya dan mengatakan bahwa merekalah yang harus menjadi pengikutnya. Melihat situasi yang tidak memungkinkan itu, Soca Cendawa pun hanya bisa menuruti kemauan Suro Barong. Di sisi lain, ternyata lagi-lagi para pendekar Malwapati itu kembali diambil oleh Resi Masyura dan Begawan Sidik Mulia. Sang Maharsi pun kemudian menjelaskan mengapa ia membawa mereka menjauh dari Suro Barong. Kembali ke Malwapati. Laporkan kepada Gusti Prabu Angling Dharma tentang posisi terakhir Suro Barong. Untuk sementara, Suro Barong akan tetap di Meranggas. Tapi jangan kaget, kalau beberapa hari lagi ia akan muncul dan menyerang Malwapati. Kalau begitu kami mohon pamit Sang Marsi. Iya, sampaikan salamku pada Gusti Prabu Angling Dharma. Baik Sang Marsi. Sementara itu di Malwapati, setelah para pendekar itu menghadap, Prabu Angling Dharma pun membenarkan keputusan Sang Maharsi yang menyuruh mereka untuk segera kembali ke Malwapati. Sang Prabu pun kemudian menjelaskan bahwa mereka sebaiknya beristirahat terlebih dahulu, sebab masih ada tugas lain yang akan menanti uluran tangan mereka semua. Dan untuk masalah Suro Barong, sebenarnya kini sudah menjadi tugas dari Prabu Angling Dharma sendiri untuk menghadapinya. Selanjutnya, Bini Sepuh Rikmasita pun kemudian mengusulkan supaya sebaiknya jika ingin menangkap Suro Barong, mereka tidak usah menunggu sampai ia datang menyerang Malwapati. Kenapa kita tidak datang saja ke Meranggas? Bukankah alasan itu sudah ada? Saya kira pendapat Bini Sepuh Rikmaseta itu ada benarnya, Dinda Prabu. Lebih baik kita minta Suro Barong dari Soca Cendawa sebelum Suro Barong masuk Malwapati. Ya, ternyata Batik Matrim dan para senopati serta Temunggung pun sangat setuju dengan pendapat Bini Sepuh Rikmaseta yang tidak ingin rakyat Malwapati menjadi korban keganasan Suro Barong. Batik Matrim pun kemudian meminta izin supaya ia sendiri yang diutus pergi ke Meranggas. Sebab dahulu juga ia sendiri yang telah mengalahkan Suro Barong. Dan kini Patih Malwapati itu pun merasa bahwa dirinya masih mampu untuk meringkus iblis itu kembali. Akan tetapi Prabu Angling Dharma pun memiliki firasat bahwa menunggu Suro Barong untuk datang ke Malwapati adalah keputusan terbaik yang telah diambilnya. Sehingga ia pun meminta mereka semua untuk bersabar dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di Malwapati. Setelah itu, Sang Prabu pun kemudian menghampiri Dewi Sekarwangi, istrinya. Kanda, Ya? benarkah apa Suro Barong ada dalam tembok Malwapati seperti yang Kanda katakan? Dinda ini bicara apa? Suro Barong tidak ada hubungannya dengan mimpi buruk itu. Dan Suro Barong tidak akan berhadapan dengan Angling Kusuma, apapun alasannya. Mulai sekarang lupakan mimpi buruk itu. Dan jangan hubungkan mimpi itu dengan apapun yang akan terjadi. Di sisi lain, di Sawopitu, Prabu Baka dan para rekan-rekannya pun sedang membicarakan topik yang sedang trending di dunia persilatan. Siapa lagi kalau bukan Suro Barong? Prabu Baka pun kemudian menyatakan bahwa ia juga menginginkan penguasa lembah hantu itu untuk menjadi pengikutnya. Akan tetapi, Kisar Duloyudo pun mengatakan bahwa Suro Barong boleh saja menjadi rebutan, namun ia tidak akan pernah mau untuk menjadi milik siapapun juga. Sebab sudah menjadi wataknya bahwa ia tidak akan bergabung atau menjadi sekutu siapapun juga, walaupun kepada orang yang telah berjasa membangkitkannya kembali. Di tengah pembicaraannya, mereka pun menjadi sangat terkejut, sebab tiba-tiba mereka pun kedatangan Suro Barong yang pada saat itu telah masuk ke pendopo setelah mengelabui seluruh pasukan Prabu Baka. Bagaimana kamu bisa masuk sini? Aku ini hantu Prabu Baka. Jadi kalau para prajurit dan manusia serigalamu tertatih-tatih seperti itu, kamu pasti bisa menebak seberapa besar kekuatan dan kecepatan gerakku. Berarti kamu masuk tanpa suara, Suro Barong. Ya, jadilah hambaku. Dan Sawopitu akan aku jadikan bentengku. Lancang kamu, Suro Barong.
Ayo tangkap dia! Ya, ternyata pemikiran Prabu Baka yang ingin menjadikan Suro Barong menjadi sekutunya pun salah besar. Sebab justru Suro Barong sendiri yang datang ke tempat itu untuk menaklukkan mereka dan akan menjadikan mereka sebagai budaknya. Dan tampaknya semua itu akan terwujud karena sejatinya mereka bukanlah Batik Madrim yang kekuatannya mampu mengimbangi kekuatan penguasa lembah hantu tersebut. Benar saja, karena tak lama kemudian 3 putri siluman andalan Prabu Baka pun terlempar akibat pukulan Suro Barong yang menghantam dada mereka. Segawan lanang sendiri yang mencoba untuk melawan makhluk hebat itu pun akhirnya harus terhempas jauh sampai kemudian tubuhnya pun membentur pintu gerbang yang terbuat dari besi. Sisa-sisa prajurit yang tersisa pun kemudian kembali menyerang Suro Barong. Namun mereka pun justru menambah jumlah statistik pasukan yang gugur dan menjadi saksi mati kehebatan Suro Barong, si penguasa lembah hantu. Ya, lagi-lagi Ki Sardulo Yudo dan Ki Payung Sarogo pun hanya menjadi bulan-bulanan Suro Barong saja. Mereka berdua pun seakan tidak memiliki kekuatan sama sekali di hadapan setan lembah hantu itu. Prabu Baka yang melihat pengikutnya telah kalah semua pun segera turun tangan untuk menghadapi Suro Barong. Dan tampaknya ia tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Namun ia masih bisa bertahan ketika terkena pukulan-pukulan Suro Barong. Hal itu memang menandakan jika kekuatan Prabu Baka masih berada di atas para pengikutnya. Pada akhirnya, Prabu Baka pun takluk dan menyerah pada hentakan kaki Suro Barong yang menekan dadanya. Suro Barong pun mengatakan bahwa mulai saat itu, Prabu Baka dan para pengikutnya harus menjadi budak dan tunduk kepadanya. Setelah itu, Suro Barong pun memerintahkan mereka semua untuk menuju Stinggil, sebab ada pesan penting yang hendak disampaikannya. Setelah semuanya berkumpul menjadi satu, Suro Barong pun menyatakan bahwa ia tidak akan percaya dengan kesetiaan janji Prabu Baka kepadanya, sehingga ia pun kemudian membuat mereka semua yang ada di situ menjadi beku, supaya mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Sesudah ini, aku bisa ke Malwapati. Sebentar lagi, Suro Barong. Jaga tempat ini. Usir siapapun yang mau masuk. Baik, Suro Barong. Kini kita kembali ke Meranggas, di mana pada saat itu Sengkang Baplang baru saja sampai di depan istana Ratu Gendrawani. Akan tetapi, ia pun melihat keanehan di sana, sebab tempat itu sangat sepi dan bangunannya seperti telah ditinggalkan oleh penghuninya. Sengkang Baplang pun kemudian menyuruh Rupa Kenca dan rekan-rekannya untuk masuk dan menyelidiki tentang apa yang telah terjadi. Akan tetapi, mereka pun kembali dengan rasa takut yang mendalam, sebab di dalam bangunan itu mereka pun diserang oleh makhluk halus yang tidak diketahui keberadaannya. Mendengar laporan para anak buahnya itu, Sengkang Baplang pun kemudian mengajak seluruh pasukannya untuk masuk ke dalam bangunan kosong tersebut dan menantang para makhluk dan manusia hantu yang ada di sana.
Setelah mengalahkan para manusia hantu tersebut, Sengkang Baplang pun segera menuju ruang pemujaan. Dan di sana, ia pun melihat Gendrawani dan seluruh pengikutnya yang tampak tidak bisa bergerak sama sekali, alias beku. Sengkang Baplang pun yakin bahwa semua itu terjadi pasti karena Suro Barong. Ia pun kemudian melepaskan totokan Gendrawani dan menanyakan tentang keberadaan Suro Barong yang tidak ditemuinya di tempat itu. Di mana Suro Barong? Suro Barong? Di mana dia bisa kutemui? Suro Barong sudah pergi ke Saopitu, berarti dia tidak ada di sini. Dia sudah pergi ke Saopitu. Dia ingin menguasai Saopitu sebelum menyerang Malwapati. Terima kasih. Tapi awas, kalau aku tidak menemukan dia di sana. Ayo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Bangun, Bopo. Gendrawani, kamu... Iya, Sengkang Baplang yang membangunkan saya, Bopo. Kemana Sengkang Baplang sekarang? Ke Saopitu mengejar Suro Barong.